Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatia Nabila Latifah dengan NPM 3092 from K2 Manajemen. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil analisis keuangan PT Aceh Indonesia Tbk tahun 2023 dan 2024. Bahan kajian yang akan dibahas, yang pertama ada pendahuluan, kajian kinerja dan fundamental, analisis risiko dan biaya modal, struktur modal, kebijakan dividen, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Pada bagian pendahuluan dijelaskan profil singkat dan struktur kepemilikan saham dari PT Aceh Indonesia Tbk. PT Aceh Indonesia Tbk atau ACST merupakan perusahaan konstruksi yang bergerak di bidang jasa konstruksi, fondasi, geoteknik, dan engineering. Perusahaan ini didirikan pada 10 Januari 1995 dan saham perusahaan tercatat di BEI dengan kode saham ACST sejak tahun 2013. ACST merupakan bagian dari kelompok usaha PT United Tractors Tbk yang berada di bawah naungan Astra Group. Perusahaan ini berfokus pada proyek konstruksi gedung bertingkat, infrastruktur, fondasi, dan pekerjaan sipil lainnya. Struktur kepemilikan saham didominasi oleh PT Karya Supra Perkasa sebesar 87,69%, sedangkan masyarakat memiliki 12,31%. Selanjutnya, pada kajian kinerja dan fundamental, dari sisi kinerja operasional berbasis aset, hasil analisis menunjukkan bahwa NOWC, TOC, dan OPAT mengalami penurunan pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aktivitas operasional masih menghadapi tekanan. Dari perspektif penciptaan nilai perusahaan, nilai NPA masih berada pada posisi positif, yang berarti pasar masih memberikan nilai terhadap perusahaan. Namun, nilai tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, EVA tetap bernilai negatif yang menunjukkan bahwa perusahaan belum mampu menciptakan nilai ekonomi bagi pemegang saham. Pada analisis profitabilitas, seluruh rasio profitabilitas menunjukkan kinerja yang kurang baik dan mengalami penurunan pada tahun 2024. Kerugian meningkat sehingga kemampuan perusahaan menghasilkan laba semakin menurun, serta kinerja profitabilitas masih belum efektif dan memerlukan perbaikan. Pada aspek manajemen aset, seluruh rasio aktivitas mengalami peningkatan pada tahun 2024. Perusahaan semakin efisien dalam mengelola persediaan, piutang, dan aset tetap. Pengelolaan aset menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada rasio likuiditas, current ratio dan book ratio mengalami penurunan pada tahun 2024. Cash ratio meningkat sedikit namun masih berada pada tingkat yang rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek cenderung melemah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada analisis nilai pasar, price to earning ratio menurun, menunjukkan ekspektasi pasar terhadap kinerja perusahaan melemah. Sementara, price to book meningkat. Hal ini mencerminkan harga saham masih berada di atas nilai bukunya. Namun, market to book menjadi negatif akibat likuiditas perusahaan yang bernilai negatif pada tahun 2024. Selanjutnya adalah analisis risiko dan biaya modal. Risiko operasi dan arus kas perusahaan meningkat akibat penurunan laba operasi dan memburuknya margin laba operasional. Selain itu, perubahan ekuitas dari positif menjadi negatif menunjukkan tekanan keuangan yang semakin besar dan meningkatkan ketidakpastian arus kas perusahaan. Dari sisi risiko sistematis, nilai beta sebesar 2,63 dan minus 7,80 menunjukkan tingkat risiko saham yang tinggi terhadap perubahan kondisi pasar. Sementara itu, risiko tidak sistematis berasal dari potensi keterlambatan dan pembengkakan biaya proyek, risiko penurunan permintaan proyek konstruksi, dan risiko arus kas akibat tingginya liabilitas dan kerugian operasional. Pada analisis biaya modal masih tinggi akibat risiko perusahaan, serta perbaikan kinerja diperlukan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Adapun untuk perbandingan ROIC dan WACC, pada tahun 2023 perusahaan belum menciptakan nilai, dan pada tahun 2024 hasilnya positif namun dipengaruhi oleh ekuitas negatif. Pada analisis struktur modal, terlihat bahwa perusahaan sangat bergantung pada pendanaan berbasis utang. Proporsi utang meningkat, sedangkan proporsi ekuitas menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan perusahaan terhadap utang semakin tinggi dan posisi ekuitas mengalami penurunan yang signifikan. Berdasarkan trade-off teori, penggunaan utang yang berlebihan dapat meningkatkan risiko keuangan sehingga struktur modal perusahaan pada tahun 2024 belum berada pada kondisi yang optimal. Selanjutnya terkait dengan kebijakan dividen. PT Aset Indonesia Tbk tidak membagikan dividen pada tahun 2023 maupun 2024 karena kondisi keuangan yang masih dialami perusahaan menyebabkan manajemen lebih memprioritaskan pemulihan kinerja dan stabilitas keuangan. Berdasarkan signaling teori, kebijakan ini dapat dipandang sebagai sinyal negatif karena profitabilitas perusahaan masih rendah sehingga dana difokuskan untuk kebutuhan operasional. Namun, kebijakan tersebut juga dapat menjadi sinyal positif karena perusahaan berupaya untuk menjaga likuiditas perusahaan dan fokus pada perbaikan struktur modal dan kinerja. Implikasinya adalah nilai NPA yang tetap positif menunjukkan bahwa pasar masih memiliki ekspektasi terhadap prospek perusahaan di masa depan. Jadi kesimpulannya adalah profitabilitas perusahaan masih mengalami kerugian pada 2023 dan 2024. EVA negatif menunjukkan perusahaan belum mampu menciptakan nilai ekonomis. Struktur modal didominasi oleh utang dan ekuitas menjadi negatif pada tahun 2024. Risiko keuangan meningkat akibat tingginya leverage. Dan yang terakhir adalah perusahaan tidak membagikan dividen untuk menjaga stabilitas keuangan. Adapun saran yang dapat diberikan adalah yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional untuk mengurangi kerugian, mengurangi ketergantungan pada pendanaan berbasis utang, memperkuat struktur modal dan memperbaiki posisi ekuitas, meningkatkan profitabilitas guna memperkuat kepercayaan investor, dan yang terakhir mengoptimalkan pengelolaan aset dan modal kerja. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.